Selamat pagi Kak Richard dan juga teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Ilham. Kali ini saya akan mempresentasikan capstone kedua saya yaitu Transjakarta Dataset Analysis. Pertama kita melihat project background dulu. Saya memiliki problem statement yang pertama, di manakah tap in stop yang paling banyak dikunjungi? Yang kedua, kapan hari dan juga waktu dari bus services yang paling banyak dikunjungi? Yang ketiga, di mana tap out stop yang paling banyak dikunjungi? Yang keempat, apakah ada gender mobility pattern di tap out stop yang paling banyak dikunjungi itu? Yang kelima, apakah ada age group yang rentan yang menjadi pengunjung paling tinggi di bus services Transjakarta? Yang keenam, apakah ada korelasi signifikan terhadap early go dan juga trip duration ataupun sebaliknya? Lalu kita lanjut ke metodologi. Di sini memakai data source dari Transjakarta Transaction Dataset dan juga tool use-nya saya memakai Python programming dengan libraries Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, SciPy, dan juga nanti di show di tablet public. Step-stepnya adalah kita meng-clean dan juga proses data, kita lihat missing value-nya, duplicate dan juga outliers, dan juga membuat new feature, contohnya trip duration, stop sequence, age group, dan lain-lain. Dan juga melihat performa deskriptif dan juga inferential statistical analysis-nya, dan lalu divisualisasikan dengan Python dan juga Tableau. Berikut adalah data feature sebelum data manipulasi. Lalu berikut ada data feature setelah data manipulasi. Berikut adalah data manipulasi journey yang saya lakukan. Pertama, saya drop unnecessary feature seperti paycard ID, paycard name, corridor ID, tap in stop, tap out stop. Kedua, membuat fitur stop sec dari stop and sec kurang stop start sec. Ketiga, membuat fitur trip duration minute untuk tahu berapa menitnya. Yang keempat, create fitur tap in day dan juga tap in hour. Yang kelima, membuat semua pay amount menjadi 3.500 karena secara lapangan semua TJ itu 3.500. Yang keenam, impute missing numerical columns dengan median karena data-datanya itu non-parametric. Yang ketujuh, input missing categorical columns dengan unknown. Yang kedelapan, make stop sec dan juga trip duration minutes menjadi integer. Yang kesembilan, create fitur age dan juga age group yang berdasarkan grup dari 5 tahunan. Berikut adalah data cleaning journey. Memiliki dua missing values. Yang pertama, sebelum data manipulasi lalu diimputasikan, dan missing value kedua setelah data manipulasi. Lalu kita input dengan unknown. Di sini tap out stop lat dan juga lon itu merupakan titik koordinat. Tap out time juga merupakan data identitas waktu. Ketiga fitur ini lebih baik untuk di label ataupun di tag dengan non daripada dibuatkan imputasi sintetisnya. Lalu kita melihat duplicated data, ternyata tidak ada data yang duplicate. Setelahnya kita melihat outliers. Di sini ada outliersnya hingga 5. Nah, dari kelima outliers ini, saya memutuskan untuk membiarkannya saja. Karena dari tap in, stop, lon, dan lat, itu merupakan titik koordinat yang bisa kita terima padanya. Dari 1950 sampai 2010, itu acceptable. Dan juga stop sec yang memiliki data outlier 22 sampai 65 juga acceptable. Dan trip duration minutes yang memiliki outlier itu sekitar 160 sampai 180 menit juga itu acceptable. Kita lanjut ke statistical analysis journey-nya. Untuk menjawab problem statement 1 dan 3, di mana tap in dan juga tap out stop yang paling banyak dikunjungi. Kita bisa melihat bahwa penjaringan ini menjadi yang paling banyak dikunjungi untuk tap in-nya. Kedua adalah Garuda Taman Mini dengan 243 dan juga 208 pengunjung secara urutan. Dan tap out yang paling banyak dikunjungi adalah BKN dengan 316, diikuti juga dengan penjaringan yaitu 265. Di sini bisa memperlihatkan bahwa ternyata adanya strong commuting flows dengan residential dan juga office areas. Problem statement kedua, kapan hari dan juga waktu bus services yang paling banyak dikunjungi? Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa weekdays itu merupakan volume terbesar daripada weekend-nya. Weekend bisa sekitar sepertiganya daripada weekdays. Dan juga peak hours di sini adalah berkisar 5-9 pagi dan juga 4-9 sore. Yang cocok dengan typical office hours. Dan juga busiest times-nya adalah di angka 6 pagi, yaitu 1.145 passenger dan juga 5 sore, yaitu
yaitu 1049 passenger. Sebelum kita lanjut ke problem statement 4, kita harus normal testing terhadap all relevant numerical columns-nya. Di sini kita memakai univariate dan juga Shapiro. Berdasarkan univariate analysis-nya, kita bisa melihat bahwa di sini semuanya non-normal distribution ya secara visualnya, dan juga pada saat kita menggunakan Shapiro normal test, 4 relevant numerical columns-nya itu didukung juga bahwa mereka itu non-normal distribution. Maka untuk kedepannya kita inferential statistiknya menggunakan non-parametric statistical methods. Untuk problem statement keempat, apakah ada gender mobility pattern di tap out stop yang paling sibuk? Berdasarkan chi-square-nya pada Picard Sachs dan juga ISBKN ataupun top 1 dari tap out stops name, p-value kita dapatkan 0,2317 yang dimana kita menerima H0 bahwa tidak ada significant relationship dari kedua feature tersebut. Maka untuk bus stop BKN itu well distributed untuk both men dan juga women-nya. Problem statement kelima, apakah vulnerable age group itu merupakan top di bus services? Kita melihat bahwa dominan age group-nya itu pertama 40 sampai 44 tahun, kedua 30 sampai 34 tahun, dan juga ketiga 35 sampai 39 tahun. Nah, ini diikuti oleh urutan keempat dan juga urutan kelima yaitu 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 24 tahun. Nah, uniknya di sini adalah 25 sampai 29 bukan merupakan top 5 dan juga ini memberikan sinyal kepada kita bahwa adanya unique gap terhadap passenger tahun tersebut yang mungkin memiliki preferensi menggunakan moda transportasi lain. Selain dari visualnya, kita juga melihat dari statistiknya. Menggunakan chi-square pada age group dan juga ISBKN disupport dengan Kruskal pada feature age dan juga top 3 tap out stops name-nya. Dari chi-square-nya kita mendapatkan p-value kurang dari 0,05 di mana kita reject si H0-nya. Kita tahu bahwa ada significant relationship antar feature dan juga support dengan Kruskal antara age dan juga top 3 tap out stops name-nya. Kita mendapatkan 0,0001 kurang dari 0,05 di mana kita reject H0-nya ada significant difference antara setidaknya satu tap out stops name kepada median dari age-nya. Maka bisa kita simpulkan bahwa top 5 age group tadi kemungkinan besar commute ke BKN ataupun top 3 tap out stop lainnya. Problem statement 6. Apakah ada significant correlation antara early go dan juga trip duration ataupun sebaliknya? Dari correlation matrix di kiri, kita melihat ada positive correlation between tap in hour dan juga trip duration 0,429 secara visualnya. Dan juga untuk selanjutnya kita disupport dengan Spearman test. Lagi-lagi ada positive correlation between tap in hour dan juga trip duration minutes 0,4382 dan p-value-nya 0,00 kurang dari 0,05. Di mana kita reject H0-nya menyatakan bahwa ada significant correlation between the two of the features. Dan ini bisa kita simpulkan bahwa early in the day jam 5 sampai jam 9 pagi trip duration itu lebih pendek daripada yang sore-sore. Dan juga kemungkinan itu tuh karena adanya traffic congestion pada sore, passenger density juga, dan juga fewer buses di sore hari. Lalu kita insight wrap up. Tadi yang pertama, penjaringan menjadi tempat tap in location tersibuk. Yang kedua, weekdays itu menjadi highest passenger volume. Dan peak hours-nya itu adalah 5 sampai 9 pagi dengan 4 sampai 9 sore. Untuk yang ketiga, tap out destination yang paling banyak itu adalah BKN sebanyak 316 passengers. Untuk yang keempat, ternyata bisa kita lihat adalah well distributed terhadap both men and women-nya di BKN. Untuk yang kelima, dominan age group di TJ itu ternyata adalah 40 sampai 44 tahun yang berisi 6.123 passengers. Dan juga yang keenam, ya betul bahwa the early birds get the worms karena early in the day di pagi-pagi itu ternyata tripsnya itu lebih short ataupun lebih singkat daripada yang di sore hari. Berikut adalah actionable recommendation yang bisa saya suggest. Yang pertama, yaitu increase bus frekuensinya dan juga kita harus bisa memperbaiki infrastruktur during peak hours
selama peak hours yang tadi kita sudah dapatkan. Yang kedua, kita juga bisa menambahkan fleet deployment pada peak hours dari jam 5 sampai 9 pagi dan juga 4 sampai 9 sore. Yang ketiga, BKN dan juga top 3 step out stop itu harus diprioritaskan untuk mendapatkan balance amenities seperti adanya cahaya, adanya kursi yang nyaman, dan juga safety measure khususnya untuk perempuan. Yang keempat, kita bisa membuat kampanye dan juga service improvement untuk segmen yang paling dominan, yaitu umur 30 sampai 44 tahun. Yang kelima, karena kita tahu bahwa pagi-pagi itu yang paling singkat trip duration-nya, maka kita bisa evaluasi traffic bottleneck-nya bersama dan juga berdiskusi dengan policy makers dan pemerintah untuk mengkonsiderasi penggunaan jalur busway yang efektif di malam hari. Sekian dari saya tentang Transjakarta Dataset Analysis. Semoga insight yang saya berikan juga bisa bermanfaat dan juga bisa digunakan actionable recommendation yang telah saya suggest. Terima kasih.